Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lida Rosanti. Saya merupakan mahasiswa semester 6 Prodi S1 Informatika di Universitas Muhammad Assawi dengan NIM I00230016. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis shortcode yang ada di dalam game Anjir. Game Anjir ini merupakan game strategi land-based yang terinspirasi dari Civilization V yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Game ini bergenre turn-based strategi di mana pemain mengelola peradaban mulai dari membangun kota, mengembangkan teknologi, alat unit perang, sampai mengatur resort. Pada analisis kali ini, saya akan berfokus pada salah satu fitur penting yang ada dalam game Anjir, yaitu fitur City Production System atau sistem pembangunan kota. Fitur City Production ini merupakan sistem yang mengatur bagaimana sebuah kota dapat membangun unit, building, owner, hingga menentukan berapa lama pembangunan tersebut selesai. Fitur ini sangat penting karena hampir seluruh perkembangan civilization bergantung pada production city. Saya juga akan menjelaskan bagaimana sistem production berjalan mulai dari gameplay hingga implementasi shortcode yang ada di dalam game Anjir. Baik, langsung saja kita menuju ke dalam implementasi shortcode yang ada di dalam game Anjir. Let's go! Saya pertama dalam menganalisis sebuah shortcode yang ada di dalam game Anjir, yaitu saya mencari keyword yang berhubungan langsung dengan fitur yang saya pilih, yaitu fitur City Production, di mana pada keyword pertama saya memilih keyword City. Di dalam keyword City ini terdapat beberapa banyak file, yaitu seperti file City.Guides, lalu City.Construction Guide, dan masih banyak file-file lainnya yang berhubungan dengan pembangunan kota. Dari hasil pencarian pada keyword City ini, saya memilih sebuah file yang mana yaitu file City.Guide. Pada file City.Guide ini saya akan analisis lebih lanjut terkait hubungannya dengan fitur yang saya pilih, yaitu fitur City Production, di mana secara garis besar City.Guide ini biasa dianggap sebagai otak utama dari sebuah kota pada game Anjir, karena hampir seluruh sistem kota dikontrol oleh kelas ini, mulai dari population, manage, expansion, dan production system. Jadi kali ini bukan hanya mengatur pembangunan saja, tetapi menjadi pusat koordinasi seluruh aktivitas itu. Langsung saja kita masuk ke dalam analisis shortnya, di mana pada bagian ini terdapat fungsi setClientSide, di mana fungsi ini digunakan untuk menghubungkan objek City dengan berbagai manajer lain, seperti population, expansion, religion, dan city construction. Jadi, saat kota pertama kali dibuat atau dibangun, sistem-sistem pendukung kota langsung diinisialisasi melalui fungsi ini. Pada gameplay, proses ini terjadi saat player mendirikan kota baru dengan menggunakan pemukiman atau penduduk. Saat kota dibuat, game langsung mengaktifkan seluruh sistem seperti population, expansion, dan yang lain. Pada pemukiman ini, unit ini dapat membangun kota dengan ketika kota tersebut dibangun, maka akan mendapatkan beberapa pilihan, yaitu ada pilihan pilih konstruksi, juga pilih teknologi. Selanjutnya, pada bagian ini terdapat objek City Construction, di mana objek ini berfungsi sebagai manajer khusus yang menangani seluruh proses pembangunan kota.
seperti production planning, progres pembangunan, dan penyelesaian building maupun unit. Jadi dalam versi tiket ini bertugas sebagai koordinator utama. Sedangkan proses pembangunan detailnya didelegasikan di dalam file City Construction titik type. Dan file City Construction titik type ini akan saya jelaskan di berikutnya. Pada bagian ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi jalur utama production planning masuk ke dalam sistem pembangunan. Artinya, setiap kota menghasilkan production atau nilai yang akan dikirim ke dalam City Construction titik ADD Production Planning. Lalu setelah itu progres akan pembangunan atau build serta unit akan bertambah setiap turnya atau setiap pergantian giliran. Gameplay pada soft code yang tadi itu kita dapat memilih kontraksi apa yang akan kita gunakan di dalam kota ini. Pada bagian ini, production city juga dipengaruhi oleh population dan tile atau peran yang dikerjakan oleh warga. Untuk variabel work at tiles digunakan untuk menyimpan peran yang sedang dikerjakan oleh population city. Sedangkan untuk function site population itu digunakan untuk memindahkan warga secara otomatis sesuai dengan fokus kotanya. Misalkan jika pada kota ini fokusnya berubah menjadi production fokus, maka warga akan dipindahkan ke peran yang menghasilkan production yang paling besar. Karena pada gameplay ini saya mempunyai pejuang. Untuk pejuang ini tugasnya yaitu menjaga perbatasan yang ada di dalam kota ini. Lalu untuk unit yang lainnya seperti pekerja, mana pekerja ini bertugas untuk mengambil sumber daya yang ada di dalam kota ini. Misal ini ada sumber daya emas. Nah, mereka akan melakukan pembangunan seperti membuat pertambangan dan lain-lain. Lalu juga dapat membangun pertanian juga. Semakin banyak unit yang ada di dalam kota ini, maka semakin besar juga populasi yang ada di dalam kota tersebut. Jadi kesimpulan yang ada di dalam file City.cat ini merupakan pusat kota yang ada pada game Ancip, di mana kelas ini menghubungkan antara production, population, tile, dan construction menjadi satu sistem gameplay yang sangat terintegritas. Jadi keyword kedua yang saya gunakan yaitu keyword construction, di mana keyword construction ini berhubungan dengan fitur City Production System. Di dalam keyword construction ini saya mendapatkan beberapa file yang di dalamnya itu seperti file construction automation .cat, lalu file city construction .cat, dan file-file yang lainnya. Dalam keyword construction ini saya memilih satu file yaitu file city construction .cat, yang mana file ini akan saya analisis lebih lanjut. Pada file city construction ini saya pilih karena menurut saya City Construction ini merupakan pusat utama sistem construction pada game Ancip. Jika dibandingkan dengan file City.cat yang dimana pada awal, dimana file City.cat itu merupakan otak dari kota, namun sedangkan file Construction.cat ini merupakan manajer utama dalam sistem pembangunan produksi kota, di mana ini ada kelas yang mengatur hampir seluruh proses pembangunan atau konstruksi pada city, seperti
QAU pembangunan, lalu proses production, lalu perhitungan turun, automatic AI, hingga notifikasi saat pembangunan selesai. Baik, langsung saja kita analisis shortcut-nya lebih lanjut. Pada bagian shortcut ini, lalu shortcut selanjutnya yang dimana selanjutnya masih berhubungan langsung dengan yang shortcut yang awal tadi, yaitu pada bagian ini digunakan untuk menyimpan antrian pembangunan kota atau contraction pada kota, di mana saat player membuat build atau unit, data contraction ini akan masuk ke dalam variabel contraction QAU, sedangkan pada function yang current QAU ini digunakan untuk mengambil item pertama pada QAU yang sedang diproduksi. Pada gameplay, player dapat menambahkan beberapa contraction ke dalam antrian, yaitu dengan cara klik pilih contraction. Lalu di dalam sini terdapat beberapa unit dan ada bangunan juga, dimana semisal saya memilih unit pekerja. Lalu sehabis itu saya akan memilih bangunan monumen. Nah, di dalam pada ini contraction ini akan mengurutkan satu dengan yang lainnya. Jadi player dapat menambahkan kontraksi lainnya yang ada dalam game Uncharted tersebut. Jadi selanjutnya pada shortcut ini di mana terdapat function add production point, ini tuh digunakan untuk menambahkan production point ke dalam proses pembangunan, di mana setiap turn production city akan ditambahkan ke dalam contraction yang sedang dikerjakan. Bagian paling penting itu ada pada baris ini karena proses pembangunan terus bertambah sesuai production yang dihasilkan oleh kota. Pada gameplay kita dapat melihat proses yang ada pada kontraksi yang sudah tadi kita pilih, di mana prosesnya itu bisa dilihat dari tune-nya, dimana dari gilirannya, seperti pada berikut ini. Mana ini ada unit selanjutnya, kita taruh unit pejuang di sini. Lalu ini ada petunjuk giliran selanjutnya. Nah, ini kita klik. Lalu ini akan memproses. Ketika sudah, kita akan masuk ke dalam kota ini dan melihat proses yang ada dalam kontraksi ini. Sedikit ada tanda merah pada proses kontraksi pekerja yang sudah tadi kita pilih. Pada shortcut yang ketiga, yaitu saya mengambil shortcut ini, di mana terdapat function turn to contraction, di mana ini tuh digunakan untuk menghitung berapa lama proses pembangunan ini selesai berdasarkan production dari city-nya. Semakin besar production kota, maka semakin sedikit juga jumlah turn yang dibutuhkan. Pada gameplay kita bisa melihat estimasi dari jumlah turn yang ada dalam pembangunan berubah sesuai dengan besarnya production yang ada pada city. Pada gameplay saya ini, saya masih memiliki unit 1, sehingga turn-nya ini sedikit karena saya masih memiliki unit 1. Namun ketika saya sudah memiliki unit yang banyak, maka turn atau giliran ini akan banyak sesuai dengan jumlah unit yang ada di dalam kota ini. Selanjutnya pada slot ini, saya memilih slot ini karena ketika production sudah mencukupi, maka fungsi dari complete construction ini dijalankan. Dan jika yang dibangun adalah unit, maka unit akan muncul pada map dan melakukan perannya sesuai dengan apa yang ada di dalam kota tersebut. Lalu jika yang dibangun adalah bangunan seperti pasar dan lain-lain, itu maka build-nya langsung aktif dan memberikan efek atau bonus dari pembuatan build tersebut. Pada kontraksi yang telah saya buat, yaitu kontraksi pekerja,
Nah, pada kontraksi kerja ini unitnya sudah selesai dibangun, jadi kita bisa menggerakkan unit yang sudah dibangun tersebut. Mana ada unit pekerja ini, kita bisa memindahkan unit ini ke luar dari daerah. Nah, lalu pada shortcut berikutnya yaitu saya di mana ada shortcut for production of workflow, lalu juga ini berhubungan dengan shortcut production overflow. Ini kan shortcut yang cukup menarik dalam game ini, di mana game ini memiliki sistem overflow production. Jadi sisa dari production pembangunan ini sebelumnya tidak hilang, tetapi akan terus ke pembangunan selanjutnya yang ada di dalam antrian. Pada awal tadi saya sempat memilih dua kontraksi, yaitu unit pekerja dan bangunan monumen. Nah, setelah unit pekerja ini sudah selesai dan sudah muncul di dalam kota, maka kontraksi pada bangunan monumen ini akan naik secara bergantian dan melakukan proses terjadi ketika unit pekerja ini sudah selesai dibuat. Setelah saya mempelajari atau menelusuri shortcut yang ada dalam game Uncharted, terutama pada fitur City Production, ada beberapa hal yang saya pelajari. Yang pertama adalah kompleksitas implementasinya, yang dimana pada awal saya pikir sistem production itu sederhana, cuman seperti menambahkan angka pada production di setiap tune-nya. Tetapi setelah saya membaca dan menelusuri file yang ada dalam City Construction Ticket ini, ternyata sistemnya ini cukup kompleks karena developer itu harus menangani simulation, QA, AI automation, sampai dengan validasi construction. Menariknya, meskipun game Uncharted ini termasuk game yang kompleks, tetapi dalam gamenya ini tetap terasa smooth dan tidak terjadi adanya lag atau bug. Hal kedua yang saya pelajari yaitu desain pattern, di mana saya menemukan adanya pengguna manager pattern yang cukup jelas di dalam game Uncharted. Contohnya yaitu pada file City Construction, yang dimana file itu sebagai manajer pembangunan, lalu ada construction automation untuk AI automation. Selain itu, penggunaan interface juga membantu dan membuat sistem ini lebih fleksibel karena building dan unit itu bisa diproses menggunakan sistem query yang sama. Hal ketiga yang saya dapatkan yaitu kualitas code, di mana menurut saya struktur folder pada game Uncharted ini sangat rapi dan mudah dipahami. Pada penamaan file dan function juga sangat deskriptif, di mana saat saya mencari keyword seperti keyword city dan construction, pada aplikasi IntelliJ ini langsung membawa saya ke dalam bagian-bagian code yang sangat relevan. Hal ini sangat membantu saya dalam memahami alur yang ada di dalam program game Uncharted ini. Dan hal yang terakhir yaitu Kotlin Advantage, di mana menurut saya Kotlin ini buat shortcut lebih mudah dipahami dibandingkan dengan Java karena sintaksnya lebih ringkas. Selain itu, fitur null safety juga menggunakan seperti operasi tanda tanya, yang dimana itu membantu mencegah crash akibat adanya null dalam pointer. Jadi logika dalam pemrograman ini sangat terasa lebih aman dan bersih. Saya sebagai user atau pengguna game Uncharted ini mendapatkan pelajaran yang dimana bagaimana tim dalam Uncharted ini membuat project yang sebesar ini tuh tetap maintainable, dimana pada part pertamanya adalah separation of concern atau pemisahan tanggung jawab. Contohnya pada file city.cat, yang dimana file ini mengatur otak yang ada dalam sistem kota. Sedangkan pada file city construction.cat ini, file tersebut itu mengatur adanya construction yang ada di dalam pembangunan kota yang kita buat. Jadi, setiap file-file ini memiliki tanggung jawabnya masing-masing, sehingga maintenance-nya lebih mudah dilakukan. Praktik yang kedua adalah informative comment and informative naming.
dimana pada nama function seperti function complete construction, lalu purge construction, dan turn to construction. Nah, function-function ini tuh langsung menjelaskan fungsi serta perannya masing-masing di dalam game Uncharted-nya. Selain itu, terdapat beberapa komentar yang terada di dalam shortcode game Uncharted. Nah, komentar ini menjelaskan adanya alasan kenapa sistem itu dibuat seperti itu, sehingga dapat membantu developer lain atau user lain dalam memahami arsitektur program. Praktik yang ketiga adalah modularitas menggunakan sistem uniqueness, di mana developer ini tidak melakukan hardcode semua efek buildingnya atau civilization-nya, namun sebaliknya mereka menggunakan sistem modular sehingga game mudah dimodifikasi atau dibuat mood yang baru tanpa harus mengubah engineer utamanya. Dan praktik yang terakhir adalah validation logic. Pada game Uncharted ini memiliki banyak pengecekan kondisi seperti pengecekan coaster city, lalu syarat building, dan validasi QA, di mana pengecekan-pengecekan ini bertujuan supaya data di dalam gameplay ini tetap valid dan tidak menyebabkan bug. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan dalam game Uncharted ini pada fitur city production ini dibangun menggunakan struktur code yang modular dan saling terhubungan satu dengan yang lainnya. Dari analisis ini saya belajar bahwa implementasi game strategi yang ada di Uncharted ini ternyata cukup kompleks karena banyak sistem yang harus saling berhubungan secara real time. Sekian presentasi dari analisis shortcode dalam game Uncharted dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.